Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati, para pimpinan di UIN Sunan Gunung Jati dan panitia Islamic Religion Education Conference First Session IRECON 2022 dan para presenter IRECON 2022 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang artikel kami yang berjudul Transisi Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka Belajar, yaitu peran dan tantangan dalam lembaga pendidikan. Adapun presenter yang pertama adalah saya, Mulyatul Maufiroh. Selanjutnya presenter kedua adalah Mbak Nurul Komariah. Perkenalkan, saya Nurul Komariah selaku presenter kedua. Selanjutnya, judul penelitian kami adalah Transisi Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka Belajar, Peran dan Tantangan dalam Lembaga Pendidikan. Kenapa kami meneliti ini? Karena kami rasa bahwasanya pada masa kondisi pasca pandemi mengharuskan segala aspek kehidupan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, termasuk dalam aspek pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah. Proses belajar mengajar pasca pandemi COVID-19 mengalami masa peralihan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Maka sejak bulan Maret 2020 proses belajar mengajar secara online atau pembelajaran jarak jauh PJJ mulai dilaksanakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan baru dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan dapat mengatasi krisis pembelajaran selama pandemi, yaitu adanya kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Secara sederhana, kurikulum merdeka adalah penyederhanaan dari kurikulum 2013. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan bahwa ada strategi pemulihan pendidikan yang akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan Indonesia yang relevan untuk masa depan lewat kebijakan Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar sebagai opsi satuan pendidikan dalam rangka pemulihan belajar. Fenomena ini pasti akan berimbas pada lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat ini yang lebih tinggi. Maka dari itu penelitian ini lebih fokus pada peran dan tantangan dalam lembaga pendidikan. Pada penelitian ini ininya belum dibuka ya. Ini yang asli ya. Belum dibuka. Iya. Ya Allah ya Karim. Tidak apa-apa, nanti langsung ke metode. Nanti saya gabungkan. Adapun metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian kajian pustaka dengan referensi yang terkait. Karena di dalam penelitian library research atau kajian pustaka ini memberikan analisa melalui referensi yang terkait serta memperhatikan penelitian terdahulu. Sumber data yang digunakan yakni berupa buku, artikel, dan halaman berita yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar dengan teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan ketekunan pengamatan dan kecukupan referensi. Selanjutnya akan dibahas terkait dengan hasil dan pembahasan oleh Mbak Nurul Komariah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan judul yang diambil, yaitu Transisi Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka, Peran dan Tantangan dalam Lembaga Pendidikan. Hasil penelitian yang
yang didapat dari penelitian kami yaitu terdapat dua. Yang pertama, transisi kurikulum merdeka sebagai bentuk pemulihan pendidikan pasca pandemi COVID-19, dan yang kedua adalah peran dan tantangan lembaga pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar. Transisi kurikulum merdeka sebagai bentuk pemulihan pendidikan pasca pandemi COVID-19. Maksudnya adalah kurikulum merdeka adalah penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Kurikulum merdeka adalah suatu opsi pemulihan pendidikan di Indonesia pasca pandemi COVID-19 sebagai bentuk perbaikan yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2021. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan meresmikan adanya program Merdeka Belajar yang bertajuk Kurikulum Merdeka sebagai bentuk pemulihan pendidikan di Indonesia. Adapun fokus dalam masa transisi pemulihan kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka Belajar terdapat 3 pokok. Yang pertama yaitu urgensi kurikulum merdeka di tengah-tengah program PJJ atau pembelajaran jarak jauh adalah suatu kesadaran dalam dunia pendidikan bahwa yang menjadi kebutuhan dalam pendidikan adalah pembelajaran. Fokus yang kedua yaitu penyelarasan kurikulum sebagai bentuk penyesuaian. Maksudnya adalah beberapa aspek pendidikan yang menjadi poin penting untuk direformasi dan dievaluasi dalam pendidikan di Indonesia juga tercantum dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dan fokus yang ketiga yaitu hasil akhir kurikulum Merdeka Belajar. Hasil akhir kurikulum Merdeka Belajar yang dimaksud di sini adalah bentuk raport yang terdapat dalam kurikulum Merdeka Belajar. Hal tersebut juga menjadi fokus dalam transisi dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Dalam hal ini, kurikulum Merdeka Belajar menerapkan prinsip yang sederhana untuk hasil akhir yang dicapai dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Adapun fokus yang kedua yaitu adalah peran dan tantangan lembaga pendidikan dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Satuan pendidikan dalam lembaga pendidikan seperti guru dan siswa diberikan kebebasan dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar sehingga dapat menghasilkan inovasi dan kreasi dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan peserta didik. Dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar, ada pembelajaran berbasis project-based learning dengan memberikan ruang kepada guru dan peserta didik untuk melihat masalah dalam keseharian dan mencoba menemukan solusi dalam masalah tersebut. Nah, hal tersebut adalah peran penting kurikulum Merdeka Belajar yang diimplementasikan dalam lembaga pendidikan. Nah, adapun tantangannya yang dihadapi oleh lembaga pendidikan terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar, di sini kami menyebutkan 4. Yang pertama yang menjadi pokok permasalahan klasik dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar adalah kesiapan sumber daya. Kesiapan sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia, baik berupa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta sumber daya dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kematangan program yang akan diterapkan. Maksudnya adalah kurikulum merdeka ketika hendak dilaksanakan tentu dengan alasan yang kuat dan perlu adanya kajian yang sangat mendalam guna memastikan program tersebut benar-benar matang untuk diterapkan. Dan yang ketiga yaitu adanya sinergitas stakeholder atau bekerja sama antar berbagai pihak yang terkait dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar sehingga program ini dapat berjalan dengan baik, bukan hanya menjadi program yang opsional di suatu tempat. Dan yang terakhir yakni keterbatasan referensi untuk mempelajari dan menjalankan program tersebut. Nah, dalam hal ini Menteri Pendidikan memberikan opsi kepada lembaga pendidikan untuk bisa menerapkan secara bertahap terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, hal tersebut menjadi suatu keringanan dalam lembaga pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari paper yang sudah kami presentasikan, yaitu yang pertama perlu diketahui bahwa kurikulum Merdeka adalah penyederhanaan dari kurikulum 2013.
Nah, yang kedua, ada poin utama dari transisi kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar, yakni urgensi kurikulum tersebut serta penyelarasan kurikulum tersebut menjadi bentuk penyesuaian dalam penerapan kurikulum Merdeka. Dan untuk peran dan tantangan dalam lembaga pendidikan, yakni yang pertama kesiapan sumber daya serta kecukupan referensi yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan. Itulah yang dapat kita sampaikan, yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Mulatul Maghfirah. Dan saya Nurul Komaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.